Putri Dini Kamila dengan NIM 2002 10303068. Di sini saya akan mengobservasi mengenai erosi yang berada di Sungai Asem yang bertepatan di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil analisis dan observasi, maka didapatkan hasil berupa bentuk lahan fluvial ialah bentuk lahan yang terbentuk oleh proses aliran air, baik berupa aliran sungai maupun aliran yang tidak terkonsentrasi. Terbentuk bentukan lahan di daerah aliran sungai dan tingkah laku air yang menciptakan berbagai bentuk lahan, yakni salah satunya meandering. Meandering ialah bentuk lahan yang berkelok-kelok dikarenakan adanya proses erosi, transportasi, dan sedimentasi. Meandering Sungai Asem atau Laban ini mempunyai bagian lekukan luar atau chute bank dan lekukan dalam atau point bar. Kondisi erosi tanah di Sungai Asem atau Laban merupakan erosi secara alamiah yang terjadi bukan karena campur tangan manusia seperti iklim, kemiringan, panjang lereng, sifat fisik tanah, dan vegetasi. Jenis erosi di Sungai Asem atau Laban ini adalah jenis erosi tebing. Erosi tebing ini terjadi dikarenakan adanya pengikisan tebing oleh air yang mengalir dari bagian atas atau oleh terjangan arus air yang kuat pada kelokan sungai. Jika vegetasi penutup tebing habis, maka akan terjadi erosi tebing yang lebih kuat. Selain itu, erosi tebing sungai terjadi akibat kegiatan bercocok tanam di pinggir sungai, kedalaman dan lebar sungai, bentuk alur sungai, dan tekstur tanah. Adapun dampak yang disebabkan oleh adanya erosi yakni sebagai berikut. 1. Menipisnya lapisan permukaan tanah di bagian atas yang akan menyebabkan menurunnya kemampuan lahan. 2. Menurunkan kemampuan lahan untuk meresapkan air. 3. Pendangkalan tanah yang terakut air dalam aliran sungai yang deras akan diendapkan atau berhenti di beberapa tempat di dalam sungai itu aliran sungai lainnya. Tanah yang terakut tadi akan membuat pengendapan yang menyebabkan terjadinya pendangkalan. Pendangkalan cepat terjadi bukan hanya dari terangkutnya tanah, melainkan juga akibat dari terangkutnya bahan organik atau massa batuan dan material yang larut dalam air. 4. Menghilangnya mata air saat erosi terjadi. Tanah yang terakut atau yang tersisa merupakan jenis tanah yang berdaya serap atau infiltrasinya kecil sehingga kemampuan air untuk masuk ke dalam tanah kecil. Jika kondisi tersebut secara terus-menerus terjadi, menyebabkan bagian hulu sungai kehilangan mata air. 5. Kualitas air yang buruk. Erosi sungai terjadi dapat merusak vegetasi yang berada di atasnya. Jika erosi dilakukan dengan sengaja, maka vegetasi yang berada di atasnya akan membuat berbagai unsur yang dibutuhkan untuk membuat air menjadi hilang. Dengan ini membuat kualitas air menurun, ditambah dengan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di bantaran sungai. 6. Merusak ekosistem air. Jika vegetasi dan tanah mengalami pengikisan dan mengalir ke dalam air, maka jumlah ekosistem pada daerah hulu sungai akan berkurang. 7. Meningkatnya bencana banjir dan kekeringan. Adanya erosi akan membuat kekuatan tanah untuk menyerap air berkurang sehingga daerah hulu dan hilir kekurangan air saat musim kemarau dan daerah hilir akan banjir.